Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Flourish, Smart Listeners, masih menjadi topik kami di kebersamaan kita di program Smart Happiness di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM yang sudah kami sediakan. Menurut Anda, Smart Listeners, kalau Anda sendiri, gimana caranya Anda memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Anda? Mungkin belajar sesuatu hal yang baru kah? Atau mungkin mengikuti pelatihan, workshop dan lain-lain kah? Boleh bergabung bersama dengan kami, sharing ya, begitu ya. Berbagi di 0812 11 12 959 sekali lagi, atau di YouTube channel Radio Smart FM. Dan kami masih membahas topik ini bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, boleh izin pertanyaan dari saya dijawab begitu di sesi sebelumnya, dimana sepertinya kalau kita ngomongin ini kan potensi yang diberikan oleh Tuhan yang membuat kita jadi kayak terbooster gitu Pak Arfan. Oke, kita bisa melakukan semuanya, kita bisa melakukan segala hal. Tapi nyatanya banyak loh sekarang dimana kita dikotak-kotakan begitu kan dengan tes-tes tertentu. Kemudian juga karakteristik kamu tuh begini begitu. Jadi ada introvert, ada extrovert, dimana ini kan jadi dua kutub yang berbeda begitu ya, seperti tidak bisa disatukan begitu. Nah, ini gimana Pak Arfan pandangannya? Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Tes itu nggak salah, nggak ada yang salah gitu. Itu bagus-bagus saja. Kitanya yang suka salah menafsirkan gitu. Misalnya ya, seseorang di dalam tes itu dikatakan Anda itu introvert. Kemudian dia merasa minder gitu. Iya kan, dia merasa minder, kemudian wah saya nggak bisa jadi pembicara nih kalau kayak gini nih. Wah aku nggak bisa nih public speaking nih, karena kan aku introvert. Nah itu yang salah. Introvert extrovert tuh nggak ada hubungannya dengan public speaking, dengan menjadi pribadi yang percaya diri, nggak ada hubungannya gitu. Introvert extrovert tuh cuma memberikan sebuah tanda pada diri Anda bahwa kalau orang yang introvert itu caranya dia mengisi energinya itu dengan cara berdiam diri gitu ya, lebih suka di perpustakaan kayak saya gini, bukunya banyak gitu ya. Itu cara dia untuk mengisi energinya gitu, cara dia untuk bisa menjadi dirinya gitulah ya. Sementara orang-orang yang ekstrovert itu dia mendapatkan energi dengan cara bergaul, ngobrol, ketemu orang, meeting gitu ya, reunian gitu. Tapi kan itu hanya menjadi sebuah tanda saja bahwa Anda punya kecenderungan ini gitu. Jangan itu kemudian dibilang bahwa orang yang introvert itu nggak bisa public speaking, nggak bisa jadi motivator gitu, ya, atau orang yang ekstrovert itu nggak bisa menulis misalnya. Kan seringkali gitu tuh, orang yang ekstrovert merasa dirinya nggak bisa nulis, jadi penulis buku misalnya. Itu udah salah kemana-mana gitu. Ekstrovert introvert itu cuma menunjukkan istilahnya tanda gitu, tanda mengenai diri Anda itu, dan itu yang harus kita explore justru. Kalau Anda adalah seorang yang introvert, Anda punya banyak sekali kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu harus Anda explore gitu ya. Jadi kan ada tuh strength-nya apa gitu ya, weakness-nya apa ya. Itu juga cuma sebuah potret gitu mengenai diri Anda hari ini. Tidak harus seterusnya begitu gitu ya. Misalnya kan seringkali kita dengar tuh ya, ada orang pemain bola gitu, dia jago jadi pemain bola, tapi pertanyaannya apakah dia kemudian hanya di situ saja? Nah, dia harus eksplor bidang lain. Siapa tahu ada bidang lain di mana dia juga bisa menjadi seseorang yang hebat di situ. Kan ada pemain bola yang jadi penyanyi misalnya, ada kan ya? Ada banyak loh pemain bola yang jadi penyanyi. Salah satunya misalnya Clint Dempsey dari Amerika Serikat. Dia adalah kapten timnas AS. Tapi kemudian dia merilis lagu gitu-gitu ya. Dia bisa nyanyi juga gitu. Banyak loh contoh-contohnya gitu ya. Jadi jangan kita terpaku pada sesuatu yang kita sangka cuma itu gitu. Kita harus mau mengeksplor. Semakin banyak yang kita eksplor, semakin kita tahu siapa diri kita dan apa potensi kita. Nah, cara mengeksplornya gimana? Ya nyoba gitu. Ibaratnya kayak waktu kita masih kecil dulu kali ya. Orang tua kita kemudian mengirim kita ke coba les piano gitu ya. Ternyata nggak cocok les piano. Ya udah nggak apa-apa. That's okay. Bukannya harus mengatakan kamu harus jadi pemain piano, bukan, tapi ayo coba les piano gitu. Coba, nggak suka, oke. Les nyanyi, coba kamu suka apa enggak gitu. Oke, apalagi main biola gitu, suka apa enggak.
Nari Bali suka apa enggak, menggambar suka apa enggak, olahraga suka apa enggak, dicoba gitu. Kita harus mau mencoba, harus mau mengeksplor. Karena kalau kita tidak mau mengeksplor, kita tidak mengenali siapa diri kita gitu. Jadi jangan puas dengan diri Anda hari ini. Diri Anda hari ini itulah yang namanya nasib. Nasib itu dengan takdir itu berbeda jauh gitu. Sebagaimana tadi saya menggambarkan mengenai yang namanya Formula One itu, berbeda jauh gitu. Nah, kita menyangka kita udah bagus gitu. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih besar, kita belum apa-apa, separohnya pun belum dari kapasitas yang kita miliki gitu. Karena Tasya, kita semua ini bisa jadi orang hebat sebenarnya. Itu janji Tuhan loh. Kita semua ini bisa jadi orang hebat di bidang kita masing-masing. Misalnya, saya Arfan Pradiansah bisa menjadi motivator yang terhebat misalnya ya di bidang happiness misalnya gitu. Atau di bidang leadership. Tasya misalnya bisa menjadi seorang host yang sangat hebat misalnya dan membawakan acara-acara inspirasi misalnya. Itu tuh kesempatan untuk itu terbuka untuk semua orang dan potensinya sudah diberikan oleh Tuhan. Sayangnya kita tidak mengeksplor. Kita cukup puas dengan apa yang sudah ada pada diri kita hari ini. Makanya saya senang kalau salah satu jargon yang paling sering disampaikan oleh Steve Jobs itu kan adalah stay hungry gitu. Stay hungry. Teruslah lapar gitu. Teruslah berusaha, teruslah mengejar mendalami siapa diri Anda dan melakukan sesuatu yang Anda pikir Anda nggak bisa gitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita pikir nggak bisa tapi ternyata aku bisa juga nih kayak gini nih. Itu mindset Anda akan berubah loh. Mindset Anda akan berubah. Saya dulu nggak pernah ngebayangin, tahu-tahu saya bisa jadi seorang pembicara publik gitu yang saat ini banyak dicari oleh orang gitu, banyak dicari oleh berbagai perusahaan gitu. Saya nggak pernah mikir dulu seperti itu, tapi saya kan nyoba terus, nyoba jadi public speaker, nyoba jadi ini, nyoba jadi itu gitu. Akhirnya ketemu gitu. Kalau nggak pernah nyoba, kita menyangka kita udah sukses, selesai kita gitu. Dan sayang sekali gitu, Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita tidak mengeksplor. Orang yang tidak mengeksplor berarti tidak bersyukur. Karena salah satu cara kita mensyukuri pemberian Tuhan adalah dengan mengeksplor. Eksplorlah semua hal-hal di dalam kehidupan ini yang bisa kamu lakukan. Dan kamu akan menemukan sesuatu yang baru mengenai dirimu. Dan pemahamanmu mengenai dirimu akan menjadi lebih baik. Karena salah satu PR manusia di dunia ini adalah kenali dirimu. Itu PR kita sampai kita mati nanti, kenali dirimu. Karena kamu seringkali tidak kenal dengan dirimu sendiri gitu. Itu Tasya. Oke, menarik ya. Berarti ini adalah proses ya Pak Arfan. Bukan ujung, bukan akhir dari sebuah perjalanan ya. Sangat bukan. Makanya kan selalu human being, bukan human be. Kalau human be itu udah selesai. Kalau human being itu terus prosesnya sedang terus. Sedang terus gitu. Jadi yang namanya proses pertumbuhan itu tidak akan pernah selesai. Kan seringkali kalau saya suka nanya gitu sama orang ya, coba di ruangan ini siapa yang masih ada dalam proses pertumbuhan gitu. Gak ada yang jawab tuh biasanya tuh. Ya kan? Kalaupun ada yang menjawab tuh jawabannya selalu bercanda. Misalnya, oh ya Pak, saya ada pertumbuhan Pak. Kemana? Ke depan pertumbuhannya ya. Maksudnya perut. Ya ke depan atau ke samping Pak pertumbuhannya Pak ya. Ya, itu kan bercandaan. Tapi sebetulnya yang ingin saya katakan adalah kita mungkin sudah selesai proses pertumbuhan kita secara fisik gitu ketika kita berusia 18 atau 19 tahun gitu. Tetapi pertumbuhan kita di dimensi-dimensi kehidupan kita yang lain itu masih terus berjalan sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Pertumbuhan di bidang sosial emosional, pertumbuhan di bidang mental, dan pertumbuhan dalam dimensi spiritual. Nah, itu harus kita upayakan karena kalau kita berhenti tumbuh, maka kita akan menjadi yang namanya zombie. Apa itu zombie? Orang-orang yang udah nggak tumbuh lagi tapi masih hidup, tapi udah nggak bertumbuh gitu loh. Padahal pertumbuhan itu adalah esensi atau hakikat dari kehidupan itu sendiri. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, apa indikasinya bahwa kita ini sudah dalam tahap flourish begitu? Apakah ketika kita sudah merasa bahagia, sudah merasa cukup atau seperti apa? Padahal kan kita ini merupakan sebuah perjalanan ya. Tapi ada nggak sih indikasinya Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Dari mana kita tahu bahwa kita flourish? Kita harus bikin perbandingan. Perbandingan yang saya maksud adalah bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Sama nggak Tasya yang hari ini sama Tasya tahun lalu, sama nggak? Itu aja. Atau kalau mau yang lebih singkat lagi, Tasya hari ini dengan Tasya minggu lalu sama nggak? Kalau misalnya jawabannya, oh iya ya, aku masih seperti yang minggu lalu, berarti Tasya tidak bertumbuh dalam 1 minggu ini. Oh iya ya,
Tasya yang hari ini masih sama loh sama Tasya di bulan April kemarin. Berarti Tasya tidak bertumbuh dalam 1 bulan. Yang lebih parah lagi, oh iya ya, Tasya yang hari ini masih sama ya sama Tasya yang tahun lalu di bulan Mei tahun 2024. Berarti Tasya udah melewatkan waktu 1 tahun. Tasya tidak pernah bertumbuh dalam 1 tahun. Jadi kita harus selalu lihat gitu, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Ini sudah ada beberapa respon begitu ya dari smart listeners, dan nanti akan kita bacakan satu persatu. Namun untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih kami buka atensinya, dan nanti akan kami bacakan dan dijawab oleh Pak Arfan Pradiansyah. Sekali lagi 0812 11 12 959 dan di YouTube channel Radio Smart FM. Silakan bergabung. Satu sesi terakhir, silakan manfaatkan waktunya smart listeners karena sangat-sangat terbatas. Tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Satu sesi terakhir Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness, masih membahas topik flourish di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan topiknya ya Smart Listeners, sekarang kita tanyakan dulu gimana nih caranya agar kita lebih tahu, lebih detail, lebih mendalam seputar konsep happiness. Mungkin kita bisa belajar dari Pak Arfan, tapi lewat apa selain dari Radio Smart FM? Mungkin Pak Arfan Pradiansyah boleh bagikan kepada kami informasinya, ada nggak sih pelatihan atau workshop di dalam waktu dekat ini? Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Saat ini saya sedang banyak diundang di BUMN, juga di banyak perusahaan swasta multinasional untuk bicara mengenai happiness at work. Itu topik yang paling digemari orang ya, happiness at work. Karena semua orang itu datang ke kantor tuh bukan hanya cari uang sebenarnya, tapi kepingin bahagia. Apalagi Gen Z yang merasa kebahagiaan di tempat kerja itu penting banget gitu. Jadi itu topik yang sangat populer yang lagi banyak diminta. Yang kedua, topik yang juga sangat banyak diminta tuh judulnya meaning of work gitu. Orang tuh pingin tahu apa sih arti atau makna bekerja gitu, karena seringkali orang melihat bekerja itu hanya untuk cari uang, dan ketika dia sudah mendapatkan uang, mendapatkan kesuksesan, hasilnya malah kehampaan gitu, kayak diri kosong gitu. Nah, jadi ini yang lagi banyak dicari orang. Jadi silakan teman-teman semua yang ingin ngobrol, ini ngobrol ya, bukan ceramah khotbah gitu, bukan kayak di masjid atau di gereja, bukan. Jadi teman-teman bisa mengundang saya langsung saya telepon ILM di 0812 123 45 949. Nah, selain itu, Anda juga boleh datang ke Gramedia hari ini mumpung hari libur gitu ya. Walaupun saya masuk kerja nih hari ini nih Tasya ya. Tapi bagi teman-teman yang hari libur boleh datang ke Gramedia. Buku saya lagi banyak di Gramedia. Anda boleh membeli langsung di Gramedia. Life is beautiful gitu ya. Sebuah jendela untuk melihat dunia. Karena sudut pandang adalah segalanya. Itu tagline iklannya gitu ya. Karena sudut pandang adalah segalanya. Nah, kalau teman-teman membeli di Tokopedia @Arfan Pradiansyah ya, Tokped @Arfanpra, Anda akan mendapatkan tanda tangan langsung dari saya, dan juga ada seminar gratis. Nah, nanti selama 2 jam ikut seminar gratis, kita bisa ngobrol langsung dengan saya. Anda boleh bertanya apapun yang terkait dengan Life is Beautiful. Nah, silakan teman-teman boleh langsung ke Tokopedia atau boleh juga menghubungi ILM di 0812 123 45 949. Itu Tasya. Oke, terima kasih Pak Arfan untuk informasinya. Silakan ya Smart Listeners, kalau Anda ketinggalan informasinya, boleh langsung tanyakan kepada Radio Smart FM, nanti akan kami teruskan informasinya. Oke, saya izin untuk bacakan satu persatu ya Pak Arfan, karena pertanyaan menarik-menarik nih di pagi hari ini. Pak Alex Andaro dari Pontianak, salam dari Pontianak, cuaca hujan di sana katanya. Kalau saya tuh sebenarnya sekarang dengan mengembangkan kemampuan kita, yaitu sebagai konten kreator pemula di FB Pro, 1 bulan lalu mendapat undangan monetisasi katanya, dan mampu menambah penghasilan saya ke depannya. Semoga semua kawan semua bisa mengembangkan potensi kita masing-masing katanya Pak Alex. Kemudian kita beralih Pak Nawawi Ahmad Imtad, pagi semua, selamat pagi Pak Nawawi. Kemudian bergabung juga Bapak Gani di pagi hari ini dari Bekasi. Selamat pagi Mbak Tasya, selamat pagi Pak Arfan. Berarti flourish tidak akan permanen ya Pak? Bisa sekarang kita flourish, bisa tidak, karena hidup kan dinamis. Benar nggak sih Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Alex. Ini bagus banget ya udah dapat undangan monetisasi ya, dan
Semua pasti bisa gitu, semua pasti bisa. Cari area-area di mana Anda punya ketertarikan, punya kekuatan, dan mudah-mudahan semuanya bisa dimonetisasi gitu ya. Pak Nawawi juga Pak Gani tadi ya. Pertanyaannya apa tadi Pak Gani? Pak Gani, pertanyaannya adalah apakah Flourish ini bisa stay tidak karena hidup itu dinamis katanya Pak Gani. Ya, Flourish itu tergantung dari kita. Nggak permanen gitu Pak Arfan. Betul, karena sutradara dalam kehidupan kita ini adalah kita sendiri kan. Kalau kita mengatakan udahlah aku mau jadi kayak gini aja udah cukup lah gitu, ya sudah, Anda nggak akan kemana-mana gitu. Itu pilihan Anda gitu. Tidak tumbuh, tidak berkembang, tapi merasa sudah puas gitu ya. Itu namanya comfort zone namanya. Tidak tumbuh, tidak berkembang, tetapi merasa puas. Nah itu. Oke. Jangan sampai kita kayak begitu ya. Karena ini memang sangat tergantung pada diri kita gitu. Tuhan itu sudah ngasih yang terbaik kepada kita, tapi Tuhan tuh ngasihnya dalam bentuk potensi. Tuhan menciptakan sesuatu dalam bentuk potensi. Kenapa? Karena Tuhan pingin kita yang mengupayakan itu keluar dari diri kita gitu. Oke. Baik, Ibu Asa juga bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Bagaimana ketidaksetaraan struktural atau ketidakadilan mempengaruhi kemampuan kita untuk flourish, Pak? Relevan nggak sih untuk mereka yang hidup dalam kemiskinan atau di negara konflik? Silakan. Ya, kemiskinan itu seringkali dalam bentuk mindset sih ya. Mindsetnya miskin, mindsetnya nggak bisa ngapa-ngapain, mindsetnya ketergantungan, mindsetnya ketidakberdayaan, ya selesai semua gitu. Makanya saya bilang tadi, everything in the world is created twice. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan 2 kali. Lah kalau ciptaan mentalnya ya udah kayak gitu, saya miskin, terbatas dan sebagainya, ya udah selesai kita gitu. Tapi banyak sekali orang yang miskin dan membuktikan bahwa kemiskinan bukan merupakan hambatan, tapi merupakan pecutan gitu untuk bisa maju dan berkembang gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Silakan Pak Arfan. Mungkin apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan seputar topik ini yang dimana flourish ini harus jadi sesuatu hal yang selalu kita sadari begitu ya Pak Arfan ya, karena namanya bertumbuh, berkembang menjadi versi terbaik diri kita nggak ada ujungnya gitu. Silakan Pak Arfan. Ya, ada beberapa hal yang saya kira bisa kita explore nih. Saya kira waktunya masih cukup ya di sini ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita bicara manusia gitu ya, nggak ada itu sebetulnya orang yang sukses dan gagal gitu. Nah, kita yang seringkali membatasi diri kita kan tadi kan, saya orang yang miskin, terbatas, itu kan cuma kata-kata kita gitu. Nggak ada itu sebetulnya, itu nggak ada. Itu cuma fata morgana, itu sukses, nggak sukses, kaya, miskin itu fata morgana. Yang benar adalah learner versus unlearner gitu. Orang di dunia cuma dibagi 2, pembelajar dan yang bukan pembelajar. Nah, saya mau milih yang mana? Pembelajar atau bukan pembelajar? Pembelajar Pak Arfan. Belajar, selesai udah. Nah kalau pembelajar maka tugasnya harus belajar. Kita menjadi sukses itu karena kita belajar. Kita belajar termasuk belajar dari kesalahan kita. Apa yang kita lakukan di masa lalu yang ternyata tidak efektif, itu menjadi sebuah bahan pembelajaran yang sangat berharga gitu. Jadi kalau orang yang menyatakan dirinya tadi apa tuh miskin, terbatas, itu orang yang nggak belajar kan. Manusia itu cuma 2 kok, pembelajar sama bukan pembelajar. Coba mulai mikirnya gitu. Kalau kita mau bicara mengenai pertumbuhan diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita, maka orang di dunia ini cuma dibagi 2. Pembelajar dan bukan pembelajar. Nggak ada yang lain, itu nggak ada itu. Sukses, nggak sukses, kaya, miskin, itu nggak ada semuanya. Pembelajar atau bukan pembelajar. Itu masukin dalam mindset kita dalam-dalam. Kemudian Anda pilih mau yang mana. Saya mau yang jadi pembelajar. Buktikan kalau Anda jadi pembelajar. Belajar dalam segala hal termasuk belajar dari kesalahan. Karena kita hanya bisa melakukan hal yang benar kalau kita sudah melakukan kesalahan. Ini menarik nih. Jadi peribahasanya gini. Good decision comes from experience. And experience comes from bad decision. Benar. Ulang ya. Jadi bahasa Indonesianya ya, good decision itu keputusan yang bagus itu. Kenapa sih kita bisa mengambil keputusan yang bagus? Dari
Pengalaman, karena kita punya pengalaman, iya kan? Karena kita punya pengalaman, kita bisa memutuskan yang bagus karena kita punya pengalaman. Pertanyaan berikutnya adalah, pengalaman itu datang dari mana? Dari Ternyata keputusan yang buruk. Dari keputusan yang buruk. keputusan yang buruk. Ya, pengalaman itu datang dari keputusan yang buruk, gitu. Jadi jangan membahasakan diri Anda menjadi orang yang gagal gitu, enggak. Kalau Anda tidak berhasil melakukan sesuatu, berarti itu adalah apa? Bad decision. Keputusan yang buruk. Gitu. Nah, manusia cuma dibagi dua, bukan berhasil, bukan gagal, tapi pembelajar atau bukan pembelajar. Maka kalau Anda melakukan kesalahan, ketidakberhasilan, kegagalan dalam tanda petik itu adalah bad decision. Semuanya masuk dalam kategori bad decision. Pertanyaannya, bagi seorang pembelajar, bad decision itu penting nggak? Penting, Pak Arfan. Penting. Karena bad decision menghasilkan sebuah Good decision. Bad decision menghasilkan sebuah pengalaman. Benar. Karena kita gagal, kita mengalami. Dan pengalaman yang paling bagus itu adalah pengalaman yang terasa sakitnya. Karena kalau kita hanya merasakan yang enak-enak itu biasanya lupa. Biasanya lupa. Misalnya gini, kalau tadi kita di jalan tuh dibantu sama orang gitu. Dibantuin orang pokoknya sampai kita bisa menemukan sebuah lokasi. Kita sampai dengan selamat di lokasi itu. Dibantu seseorang. Besok kita lupa nggak sama orang itu? Mungkin lupa. Kemungkinan besar lupa. Minggu depan kita lupa nggak? Kemungkinan besar lupa. Tetapi kalau kita disakiti sama orang, coba disakiti sama orang, mungkin sampai tahun depan pun kita nggak akan lupa, bener nggak? Ya. Itulah yang namanya hal-hal yang buruk. Jadi hal-hal buruk itu sesungguhnya diturunkan oleh Tuhan kepada kita untuk memberikan sebuah experience, gitu, memberikan sebuah learning experience, gitu. Nah, jadi kalau Anda mendapatkan hal-hal yang buruk, mulai hari ini ya, lihat, ini bukan kegagalan. Tidak ada orang gagal di dunia ini. Yang ada hanya orang yang pembelajar dan bukan pembelajar. Dia adalah orang yang pembelajar. Oh, that's good. Aku mendapatkan sebuah bad decision. Bad decision itu menghasilkan sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman ini, besok-besok aku akan tahu mana yang merupakan keputusan yang baik yang akan aku ambil. Gitu ya. Jadi, good decision comes from experience. Experience comes from bad decision. Nah, itu kalau kita menjadi seorang pembelajar itu ngelihat hidup ini jadi lebih ringan gitu, karena segala sesuatu adalah pembelajaran, dan pembelajaran yang paling penting sesungguhnya adalah apa yang kita lakukan dalam hidup ini ya, mulai dari memilih pakaian, memilih makanan, memilih teman, memilih kekasih gitu ya, memilih pekerjaan, itu semuanya itu seringkali menghasilkan bad decision. Gak apa-apa, tapi kalau Anda adalah seorang pembelajar, itu adalah modal yang sangat penting untuk menjadi orang yang lebih hebat di masa yang akan datang. Itu yang namanya flourish. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan insight-nya. Ingatkan kembali kami untuk bisa menjadi insan pembelajar begitu ya. Jadi manusia yang selalu belajar, tapi nggak jatuh di lubang yang sama. Karena kadang-kadang begitu ya. Apa udah tahu jatuh, diulangin lagi, jatuh lagi di lubang yang sama kan? Nggak ada. Pembelajar itu ya. Oke, kita ketemu lagi Pak Arfan di minggu depan lainnya, dan dengan topik-topik yang berbeda tentu saja. Dan Smart Listeners, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami harus tutup, kami pamit undur diri. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.